Halo semua, apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja. Di masa pandemi ini, sepeda motor tetap dipandang sebagai sarana transportasi yang aman dan nyaman dan tetap privasi ya, karena Anda bisa beraktivitas dengan tanpa bertemu dengan kerumunan, dan itu salah satu protokol kesehatan yang kita tetap jaga di masa pandemi ini. Nah, video ini adalah video yang kami dedikasikan buat Anda yang mulai berkegiatan di era new normal ini. Kita tentunya ingin berkegiatan dengan aman, dengan nyaman, dan tetap sehat. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Yayasan Astra Honda Motor. Mereka melakukan banyak sekali edukasi safety riding dengan programnya Road Safety Campaign, dengan melakukan safety riding camp dan beberapa safety riding lab, atau saya hitung sekitar 3 safety riding lab di SMK binaan mereka. Nah, beruntung sekali kita akan ketemu ahlinya langsung. Dan ini adalah Mas Yohanes Luki. Beliau adalah manajer safety riding dari PT Astra Honda Motor. Kita akan membahas bagaimana kita berkegiatan naik motor dengan aman, dengan nyaman, dan tentunya tetap sehat. Selamat datang dan selamat menonton video ini. Langsung aja kita ngobrol nih sama Mas Luki, ya Mas ya. Mas, apa yang perlu kita lakukan sebelum kita berkendara? Oke Mas Maret. Jadi prinsipnya ada 2. Jadi yang pertama itu kita persiapan di sisi pengendaranya dulu. Diri kita dulu ya? Dari pengendaranya kita, orangnya. Terus kemudian yang kedua dari sisi kendaraannya. Motornya. Betul Setuju banget itu Mas. Apalagi di masa pandemi ini ya. Menurut kami sih berkendara motor tuh sebuah pekerjaan sih Mas. Pekerjaan yang menurut kami penting ya, karena banyak yang nggak remeh Mas. Cuman ke situ doang, nggak pakai helm, gas loh kayak gitu deh. Ya padahal pekerjaan naik motor itu sebuah pekerjaan penting yang nggak bisa dianggap remeh, dan apalagi di masa pandemi ini bukan cuma keselamatan ya Mas ya, tapi kesehatan juga yang penting. Jadi sebelum naik motor pastikan diri Anda sehat, jasmani rohani, bukan cuman kita nggak mau di masa pandemi ini terpapar juga sih Mas ya sebenarnya. Apalagi kalau memang Anda ternyata lagi sakit dan kita nggak sadar nih bahwa ternyata kita tuh lagi sakit dan bisa menjadi carrier sebenarnya buat pengendara-pengendara lain dan orang-orang di sekitar kita. Wah, jangan sampai deh. Nah, sebelum itu kita apa aja yang kita siapin nih Mas? Jadi yang pertama dari sisi pengendaranya ya. Pertama kita pastikan dulu nih kita sehat gitu ya. Jadi kita pastikan sehat. Nah, setelah kita tahu kalau kita sehat, baru yang selanjutnya kita lakukan pemanasan. Nah, pemanasan tubuh ya. Jadi pemanasan tubuh ini ada fungsinya. Pemanasan tubuh ini untuk meningkatkan refleks kita, respon kita gitu. Iya, betul. Ya. Jadi penting untuk melakukan pekerjaan ini ya. Iya, dan memastikan kalau kondisi kita tuh siap untuk berkendara gitu. Jadi jangan sampai lagi enak-enak berkendara tiba-tiba ada yang kram, kan masalah atau mengganggu ya. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, persiapkan riding gear-nya. Siap. Persiapan pelindung untuk kita ketika berkendara. Dimulai dari jaket atau baju yang lengan panjang gitu ya. Perlindungan terhadap diri ya. Ya, terus kemudian sarung tangan untuk melindungi tangan kita. Iya, betul. Terus pastikan kita pakai celana panjang. Celana panjang ya, Bro. Ya, terus kemudian sepatu. Nah, sepatu juga yang melindungi semua ya, sampai mata kaki semuanya terlindungi, sepatu yang full. Sampai mata kaki ya, gitu. Karena kalau jatuh amit-amit ya Mas ya. Itu mata kaki jadi salah satu yang lukanya agak parah ya. Iya, bisa. Nah, terus kemudian jangan lupa yang penting juga helm. Gitu. Helmnya apa Mas? Kepala kita. Helm juga yang harus tersertifikasi, artinya ada sesuai standar SNI. SNI ya? Ya, SNI. Standar Nasional Indonesia. Betul. Nah, bukan sudah nanya istri Mas. SNI juga. Nah, di masa ini kita lebih sarankan lagi yang ada visornya Mas. Yang ada visor. Nah, jadi kita bisa mengurangi paparan dari udara sekitar kita. Jadi half face pun boleh sebenarnya. Boleh, cuman lebih baik. Full face yang lebih baik lagi. Tapi pada saat berkendara jangan dibuka terus ya. Jadi tetap ditutup ya Mas. Nah, terus kemudian karena di sini kita punya ada potensi kontak dengan orang lain, disarankan kita punya tas riding gear juga nih.
Nah, tapi kalau semua riding gear itu bisa disimpan di bagasi motor ya lebih baik, kita bisa taruh di situ gitu ya. Tapi kalau nggak ada, siapin tas untuk riding gear. Jadi ketika kita parkir, riding gear itu kita simpan di tas. Jadi kita mengurangi potensi paparan gitu ya dari luar. Nah, terus kemudian bisa juga ditambahkan untuk motornya gitu. Motornya kita tambahin sarung. Jadi kita tutup gitu supaya ya tadi mengurangi kontak dengan orang lain pada saat gitu. Parkir ya. Pada saat parkir. Nah, terus ditambah lagi di suasana ini ya kita perlu masker sama hand sanitizer. Itu penting harus dibawa terus. Berarti sebelum pakai helm pakai masker dulu. Pakai masker. Ya, pakai masker, bawa hand sanitizer. Ya. Boleh pakai ini nggak Mas? Apa balak lava atau buff gitu? Boleh, tapi tetap harus ditambahkan masker. Oh, tetap masker dulu. Ya. Terus kalau mau ditambahkan balak lava atau buff boleh ya? Boleh ya. Jadi yang utamanya maskernya adalah gitu masker dulu ya. Masker. Karena dia harus melindungi kita terhadap paparan virus itu tadi ya. Iya, betul. Nah, terus kemudian yang terakhir persiapannya kita rencanakan perjalanan kita, Mas. Oh, siap. Nah, jadi kita cari zona-zona yang jangan zona merah gitu. Kita hindari zona-zona yang merah kayak gitu ya. Terus kemudian hindari juga daerah-daerah yang macet kayak gitu. Yang supaya ramai, jadi kita bisa menjaga jarak kita dengan pengguna jalan yang lain. Kalau macet kan susah, Mas. Nempel-nempel semua. Terlalu dekat ya ke kanan. Gitu, ya. Apa kabar Mas gitu. Jangan sampai. Kita nggak kenal soalnya. Ya, kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi persiapannya kita rencanakan juga rute perjalanan kita. Ya, apakah udah siap? Ayo kita siap-siap dulu. Oke, ya siap. Berarti ada tambahan sedikit ya Mas terkait sama protokol kesehatan. Saya sih setuju banget, tapi mudah-mudahan itu juga jadi cara berkendara baru nih buat kita nih. Jadi ya nggak salah sih untuk tetap bisa pakai masker, pakai buff dan supaya kita juga tetap enak gitu ya, fresh setelah naik motor ya. Terus gimana Mas buat persiapan motornya Mas? Nah, ini kita ada motor ya, di sini. Melanjutkan tadi ya, tadi kita persiapan pengendaranya, selanjutnya persiapan ke kendaraan. Jadi kita ada pemeriksaan kendaraan. Jadi sebelum dipakai kendaraan itu harus kita periksa dulu. Periksa dulu. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya kita memastikan nih kendaraan kita memang siap untuk kita kendarai. Betul. Kita pakai. Kita mencegah terjadinya kecelakaan gara-gara ada malfungsi pada kendaraan. Nah, apalagi pastikan ini dulu. Masanya new normal ini biasanya habis WFH ya Mas. Ya. Motor lama diparkir di rumah, nggak tahu ini banyak kempes atau gimana. Poin-poinnya apa aja nih Mas? Nah, oke. Jadi poin-poinnya yang pertama kita cek dari bahan bakar. Oke. Ya, bahan bakar kita bisa lihat dari gitu, Mas. Indikatornya aja gitu ya. Kita lihat indikatornya. Jadi pertama kita cek bahan bakarnya dulu Mas. Siap. Ya. Jadi bahan bakar ini kita bisa lihat dari indikatornya, indikator fuel meternya. Tinggal dihidupin aja kontaknya, kelihatan langsung ya fuel meter. Atau kalau nggak ada ya kita bisa lihat dari kondisi aktualnya, lihat dari tangkinya, kondisi bahan bakarnya. Buka tangkinya. Terus kalau nggak kelihatan gelap, pakai senter ya Mas. Senter, jangan pakai korek ya Mas. Korek ya benar. Nah, terus kemudian yang kedua berikutnya mengenai oli, kondisi olinya kita lumas cek. dari mesinnya. Ya. Jadi kita lihat di engine tuh ada ini nggak, ada mungkin kebocoran oli atau ada tetesan oli di bawah. Itu kan indikator bahwasanya ada kebocoran nih. Ada sesuatu yang nggak beres di mesin. Nggak beres di mesin kayak gitu ya. Nah, kita juga lihat levelnya, level dari bisa dibuka aja ya itu ya, dari tutup olinya itu ya, kelihatan dia levelnya bener apa enggak, ya kan? Masih sesuai apa enggak, kurang atau tidak, ya. Terus kemudian kalau seumpama motor bebek sama motor sport ya, kita perlu cek rantai. Rantai. Jadi rantai itu kita cek pelumasannya, terus kemudian ketegangan rantainya, kita juga harus pastikan itu sesuai dengan standar. Kondisi giginya apakah sudah lancip atau enggak gitu ya. Terus selanjutnya setelah rantai kita cek bannya, ban. Jadi di ban itu yang kita cek pertama tekanan bannya. Kita lihat tekanan secara visual dulu ya Mas. Kempes atau enggak gitu ya. Kita sesuaikan sesuai standar. Kalau sudah, terus kemudian kita lihat fisiknya Mas. Jadi di fisiknya itu kita lihat sudah aus atau belum gitu. Maksudnya kondisi kembangannya itu kan kembangannya masih tebel apa enggak gitu ya. Gitu. Kalau udah tipis, apalagi udah botak, wah itu saatnya harus diganti, bahaya gitu.
Terus kemudian kita lihat juga di situ ada sesuatu yang menempel di situ, mungkin ada batu atau Oh, ada iya, baik. apa paku yang mungkin nanti bisa Nah, mengganggu itu bisa perjalanan bikin kita. bocor ya Mas ya? Iya, betul. Bocor halus atau Bocor halus, nah. jangan-jangan sama kempes beneran gitu ya? Bisa kayak gitu. Atau bisa juga mungkin ada retak-retak kecil, retak-retak rambut itu loh ya Mas. Oh Nah, iya, itu kan kemungkinan tandanya ban sudah getah. sudah ketat, sudah saatnya Ya. harus diganti gitu Betul. ya. Nah, terus kemudian tambah lagi kalau umpamanya motorsport kita tambahin lagi harus cek koplingnya Mas. Oh iya, baik. Jarak main kopling ya? Ya, cara main koplingnya kita cek, terus kemudian selanjutnya kita cek untuk pengereman. Oke, remnya bagaimana? Nah, pengereman kita cek rem depan, rem belakang. Mm-hmm. Pengeremannya masih sesuai dengan standar apa Standar enggak ya, atau tidak? fungsinya Kalau masih- terlalu dalam, berarti Ya. entah perlu penyetelan atau mungkin ganti kampas malah. Ya, ganti kampas. Atau lihat juga dari indikator minyak remnya juga. Oh iya, ada Mungkin bisa ada diintip ya itu kebocoran. ya. Nah, dari situ juga bisa kita lihat. Oke. Nah, terus kemudian kita cek dari lampu dan klakson. Jadi Oh, ini kan penting nih ya, Mas ya? alat komunikasinya Iya, kita nih ya, betul, lampu penting, sama penting ini. klakson. Jadi kita pastikan lampu yang di depan maupun di belakang, lampu sen, belok Hmm. kanan, belok kiri semuanya berfungsi dengan baik. Gitu. Terus kemudian kondisi baterai kita cek juga, artinya Aki, indikator ini kan bisa nyala dari baterai gitu Ya, ya. Ketika betul. baterai ada masalah ya, nanti indikatornya Apalagi nggak bisa motor-motor sekarang menampilkan. canggih-canggih nih Mas, kayak Vario ini dia ada indikator tegangan akinya ya. Ya, Nah, itu bisa kelihatan banget itu ya, Ya, kondisinya sehat apa enggak gitu ya. Terus kemudian kita cek juga bagian baut-bautnya, maksudnya terutama baut-baut yang ini ya, yang penting sekali ya, kayak di baut as roda. Baut roda, ya. Itu yang harus kita cek, jangan sampai ada yang kendor. Kendor, gitu. iya. Kalau kendor kan udah pasti nanti tiba-tiba copot lagi Mas. Wah, bahaya tuh lagi jalan. Terus kemudian yang ke-10 kita lihat spion, kaca spion. Jadi kaca spion ini pastikan ya sesuai dengan standar, kita bisa melihat kondisi di belakang kita dengan baik Iya. gitu ya. Kita harus set posisinya kayak gitu. Nah, ke-10 poin ini yang perlu kita lakukan Mas. Jadi dengan pemeriksaan ini tadi kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan gara-gara ada fungsi-fungsi yang enggak berjalan di sepeda motor, dan kita juga memastikan bahwasanya sepeda motor ini memang siap untuk kita pakai. Iya. Dengan aman tentunya ya. Oke. Nah, jadi itu yang perlu dicek ya Mas ya. Sebenarnya ngeceknya sih nggak perlu sampai harus ke bengkel buat diservis dulu ya. Tapi lebih ke pandangan mata aja supaya motor kelihatan siap gitu ya. Jadi sambil pakai sarung tangan, pakai jaket, pakai helm, kita bisa lihat cobain satu-satu sambil kelilingin motor, manasin sedikit, bisa tahu kondisinya sebelum kita jalan. Nah, sekarang kita bagaimana caranya begitu kita udah siap semua Mas, naik motornya Mas, gimana Mas? Oke, sekarang kita lanjut ke cara naik motornya. Ayo. Oke Mas, semua udah siap dan kita mulai mau melakukan pekerjaan riding, berkendara. Dan ini kan kita serius banget nih Mas, karena ini adalah suatu pekerjaan yang kita nggak anggap enteng, jadi posisinya juga sepertinya harus serius juga ya Mas ya? Setuju Mas. Jadi postur berkendara yang aman setidaknya ada 7 hal yang perlu kita perhatiin. 7 titik ya? 7 titik hal? yang 7 hal? ya. 7 poin? Yang pertama mulai dari mata Mas. Turun ke hati? Oh enggak. Oh enggak, bukan. Mata ya. Jadi arah pandangan kita ya? Arah pandangan. Jadi pandangan ini harus menghadap ke depan, jauh, ngumpulin informasi sebanyak mungkin. Jadi pandangan tuh tidak yang madep ke depan tapi pendek gitu ya? Iya. Justru harus dilempar jauh ke depan jauh, sana supaya kita bisa dapat banyak informasi di jalan ada apa, sehingga kita bisa menentukan untuk antisipasi. Seperti Betul. itu ya. Jadi yang pertama tadi mata, kemudian kedua bahu. Turun ke bawah sedikit, bahu ya? Bahu. Di bahu ini kita harus rileks, santai. Nggak gitu boleh jangan tegang gitu ya? Jadi santai aja, nggak yang aduh, kenceng gitu ya? Ya betul. Jadi santai di sini nanti akan membantu kita ketika meredam goncangan juga di bahu ini. Jadi ini usahakan rileks. Gitu soalnya kalau tegang itu jadi justru malah kita lebih malah bisa ya? potensi cedera juga nanti. Kayak gitu, siap. Oke, ini yang kedua, ketiga di siku. Ke siku, ya. Siku ini kalau kita perhatikan dia sedikit menekuk gitu ya. Jadi nggak lurus ya Mas? Nggak lurus ya? Jadi menekuk kayak gini, ini sama nanti juga fungsi meredam goncangan,
Oh, kita iya, juga baik. bisa apa namanya meredam goncangan supaya ya tadi nggak sampai cedera, Ya. dan cepat capek juga kitanya. Dan apa lebih leluasa mengontrol motor ya Mas Ya, ya? betul. Jadi Karena kalau lurus begini kan mau agak belok susah. kanan mau Ya. kemana nggak bisa ya. Betul. Jadi harus Jadi ya, stang itu kan dibelokkan begini ya Mas ya. Ya, Jadi harus dia ada siku membentuk seperti siku. huruf L Jadi ya. menekuk sedikit menekuk. Ya. Gitu ya. Jadi nggak lurus persis. Terus yang keempat yang kita perhatikan tangan. Nih ya. Ya. Tangan. Jadi tangan tuh menggenggam stang kemudi ini full, menggenggam full ya supaya Ya. pengendaliannya juga apa namanya lebih mantap karena kita pegang full gitu ya. Terus pastikan ketika kita memegang ini kita bisa mengoperasikan semua instrumennya nih Mas. Oh Dengan iya, baik. iya, Itu baik, kan baik. banyak Semua instrumennya. tombol-tombol, Ya, kita handle bisa ya. operasikan semuanya, termasuk ketika nanti kita melakukan pengereman juga. Pengereman. Pengereman juga bisa dilakukan dengan baik. Baik. Kalau kita terlalu ke ujung, umpamanya ngerem juga nggak bisa maksimal. Ya. Terlalu ke dalam, nggak bisa maksimal. Jadi harus posisinya pas ya dia ya, di grip Pas. gas ini ya. Ya, pegang ini, jadi nanti mau ngerem bisa, mau mengoperasikan juga bisa. Oke ya, itu poin yang keempat. Terus kemudian Ya. yang kelima, pinggul. Jadi Oh, iya. pinggul nih duduknya harus seperti ini nih Mas. Maksudnya jangan terlalu maju, Nggak jangan boleh terlalu mundur. mundur juga. Heeh. Gitu. Jadi posisi yang sudah memang kita desain, di mana dengan posisi duduk ini kita bisa mengoperasikan semuanya nih, Iya, instrumen-instrumen dengan mudah kayak gitu. Jadi pinggulnya juga jangan terlalu tegang ya. Ya, Lemes aja Ya. tapi posisinya pas gitu ya. pas. Jadi jangan terlalu maju, terlalu ke belakang juga Ya. nanti malah mengganggu proses pengendalian di sini. Oke. Nah, selanjutnya yang keenam Mas. Yang keenam Keenam. ini posisi lutut. Lutut, Ya, posisi oke. lutut. Jadi pada saat di posisi lutut ini yang pertama kita perhatikan, lutut tuh harus menghadap ke depan semuanya. Siap. Lurus ke depan semuanya gitu ya. Nah, bedanya Mas, ini kan skuter matic. Hmm. Dia nggak ada apa-apa di tengah-tengah Ya. Mas. Kalau motor sport kan atau motor trail gitu di tengah-tengah ada tangki yang bisa kita Ya, kempit. ya. Bagaimana Nah, kalau skuter matic gini Nah, Mas? kalau tipe sport, yang tipe sport ya, itu kan ada tangkinya tuh, Iya. tangki bahan bakarnya. Nah, lutut ini menjepit ringan tuh ke tangkinya. Peluk aja lah Ya, pokoknya peluk. ya. Nah, jadi itu bisa membantu keseimbangan kita saat berkendara kayak gitu. Nah, kalau apa namanya tipe cup, tipe bebek sama seperti matic yang ini. Jadi Ya. yang penting dia lurus ke depan, tidak keluar dari pelindungnya. Oh, ini, jadi kayak gitu. sebisa mungkin dia rapat ke dalam, Ya. tidak ngangkang keluar gitu ya. Ya. Ingat ya bro ya, tidak ngangkang keluar, jadi tetap di bagian dalam bodi Ya. motor ini. Iya, gitu. Terus kemudian kaki juga sama, kaki ini di dalam, jadi nggak ada yang sampai keluar, termasuk ujungnya. Jadi benar-benar ada di dalam apa namanya decknya ini. Jadi Benar-benar nggak- harus di dalam deck ya. Ya, Iya ya. jadi nggak keluar. Jadi gitu kalau ya, keluar nanti nyangkut trotoar atau apa Iya, itu iya. bahaya juga ya. Iya, di motorsport juga sama, di tipe motorsport nanti kita apa namanya posisi kakinya juga harus lurus ke depan. Lurus ke depan Lurus dan ke di depan. atas footstep ya. Ya. Dan apa namanya ibu jari itu posisinya pas di atas pedal. Jangan sampai pengendara depan justru kakinya di footstep belakang, jangan. Nah, oh iya. Ya, susah itu nanti Mas. Susah itu Nah, nanti, betul. Paling 7 hal itu yang harus kita perhatikan ketika kita berkendara. Ya. Tujuannya tadi supaya kita pengendalian juga bisa maksimal, kitanya juga nggak cepet capek. Betul. Karena postur pengendaraannya sudah. Nah, ini kan untuk pengendara Mas. Nah. Bagaimana buat pembonceng Mas? Nah, pembonceng. Nah, sama. Pembonceng ketika dia ada di atas sepeda motor, Iya. ya, dia punya resiko yang sama nih dengan Betul. pengendara yang di depan. Betul. Jadi pembonceng dia harus pakai riding gear yang sama lengkap ya. Jadi jangan pilih kasih ya Mas ya. Iya, jangan pilih Jadi kasih. kalau Anda riding bareng orang yang Anda kasihi tentunya ya, entah itu istri, pacar, anak, siapapun, jangan sampai Anda doang yang pakai helm. Ya mungkin di belakang juga pakai helm, tapi siapkan juga ya jaket, Iya. sarung tangan juga pakai ya Mas ya. Iya, pakai semua. Karena Jadi- potensinya Sama. terlukanya sama, Iya. aspalnya sama, Iya, sama. speednya sama. Nah. Jadi jangan sampai pilih kasih gitu. Iya, ya. betul. Nah ini kita coba kalau pembonceng seperti apa? Terus kemudian selain nah ini ada teman saya nih ya. Jadi Ya, jangan. Jadi selain dia menggunakan riding gear yang lengkap, ya, jadi kita posisikan, ya namanya pembonceng duduknya di belakang Mas. di Jangan belakang. depan, Ya. Jadi, Jangan di depan. nanti Nggak boleh ya. mengganggu proses pengendalian. Jadi duduknya di belakang, menghadapnya ke depan. Ke depan. Ya. Terus kemudian ini apa namanya? Nah, tangan. posisi tangan. Nah, kalau pembonceng. memungkinkan pegang nih pengendara yang di depan. Jadi pegang pinggang pengendara Pinggang depan ya. Ya, betul. Nah. Tujuannya Jangan supaya- malu-malu ya Mas ya. Iya. Jangan malu-malu.
supaya bisa mengikuti pergerakan pengendara Dari di depan motornya. ya. Jadi ini nanti akan membantu keseimbangan. Soalnya kalau semua pengendara di depannya belok ke kiri, yang belakangnya ke kanan, nah Dia nggak bisa belok, terganggu. Ya. Terus kemudian posisi kakinya juga Tetap di sesuai push step. dengan push stepnya untuk Kan sudah disediakan membonceng. sama Sudah disediakan. pabrikan ya. Jadi Betul. jangan ke depan, tapi tetap di tempat. Lututnya juga Lututnya sempit juga, pengendara ya. depan, Ya. jangan terlalu ngangkang keluar ya. Ya, jadi tangan sama lutut ini memang membantu keseimbangan, mengikuti pergerakan yang ada di depan. Pengendara depannya. Ya. Siap. Kalau gitu kita udah siap jalan nih Mas. Siap, ini sudah siap, bisa dijalankan, silakan. Ayo. Nah lanjut nih Mas, pada saat kita berkendara, apa yang perlu kita perhatikan? Nah, pertama Mas Manut, kita perhatikan sekeliling kita dulu nih sebelum kita berangkat. Jadi contoh, kita tengok kanan dulu untuk memastikan nggak ada kendaraan dari belakang kita. Kayak Wah gitu. bener banget tuh, itu banyak yang sering kelupaan tuh Mas. Ya. Sering banget lihat juga kejadiannya, main buka gas aja nggak taunya ada kendaraan dari belakang ya, bisa berapa itu. Ya nanti. itu ya, jangan sampai itu Mas, bahaya itu, bisa kecelakaan nanti. Bisa kecelakaan nanti, Iya. betul. Ya memang sih banyak yang harus diperhatikan ya Mas selama di jalan raya. Selain harus jaga jarak, apalagi Mas yang perlu dicatat tuh? Nah, ada beberapa nih Mas, seperti seumpama menyalakan lampu sen sebelum belok gitu ya. Jadi sebelum belok kita nyalakan lampu sen, dengan demikian kita bisa ngasih informasi ke pengendara sekitar di depan maupun di belakang kalau kita mau belok. Nah, setelah kita kasih lampu sen, jangan lupa lihat spion dulu untuk memastikan memang aman Sebelum untuk belok berbelok. ya, Iya. Nah, terus kemudian pengereman. Pengereman tuh usahakan menggunakan kedua rem bersamaan dengan memberikan tenaga pada rem depan lebih kuat. Gitu ya. Karena pada saat kita bergerak ke depan, rem depan akan lebih efektif itu untuk pengereman kita. Betul. Nah, terus kemudian selama pandemi ini juga kita perlu perhatikan jarak antar pengendara saat di tengah kemacetan. Kita pastikan nih kita selalu berjaga jarak minimal 2 meter gitu ya. Dan pastinya tetap kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Setuju, setuju banget. Wah mantep banget nih Mas, teknik safety ridingnya Mas Luki nih. Wah sebaiknya memang semua diterapkan agar kita nggak sampai berhadapan dengan bahaya ya. Setidaknya secara sadar kita sudah melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan. Kalau boleh saya tambahin sih Mas, terutama di era new normal ini kita juga bisa melakukan perencanaan perjalanan ya seperti Mas Luki bilang sebelumnya. Misalnya kalau kita mau jalan jauh harus isi bensin atau ke toilet atau makan, di situ tuh protokol kesehatan penting banget dengan tetap cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan kalau saya sih siapin masker Mas pada saat naik motor, itu beda sama masker buat di indoor. Apalagi kalau memang harus makan di luar ya untuk menjaga stamina tentunya, paling nggak bawa peralatan makan sendiri supaya kita terhindar sama penyebaran virus ini dan tetap higienis. Jangan lupa ya tetap jaga jarak ya pada saat ke toilet atau makan, dan kalau bisa lakukan transaksi dengan uang digital Mas. Ya. Setuju Mas, tepat sekali itu. Oke, semua sudah nih Mas, kita sambil berkendara, dan begitu sampai Mas, apa yang bisa kita share ke teman-teman rider? Nah, oke, satu lagi nih Mas Manut, yaitu setelah berkendara. Tadi kan kita sudah sebelum dan kemudian selama berkendara ya. Nah, untuk setelah berkendara ini juga penting nih, terutama di era new normal ini ya. Karena setelah berkendara kita bisa terpapar berbagai macam hal gitu ya. Sebaiknya segera melepas riding gear begitu kita sampai di rumah, langsung dicuci atau semprot disinfektan gitu ya, agar mengurangi potensi tadi terpapar virus dan bakteri ke keluarga kita di rumah gitu. Tapi diperhatiin juga ya, maksudnya cara mencuci riding gear yang benar dan tepat ya gitu ya. Nah, untuk sepeda motornya juga kita bersihkan juga bagian-bagian yang potensi berkontak langsung dengan orang lain gitu, seperti handle, jok motor dan sebagainya. Lalu jangan lupa kitanya juga ya, jadi kita juga segera bersihkan badan, mandi sebelum kita berinteraksi dengan keluarga kita di rumah. Dan yang terakhir jangan lupa kita tetap istirahat yang cukup, jadi untuk menjaga kondisi badan kita biar tetap sehat Mas. Mantap sekali Mas, mudah-mudahan kita tetap sehat semuanya ya Mas. Amin ya Mas.
Oke, riders, itu tadi banyak sekali ya pengetahuan yang kita dapat. Semoga apa yang kita sharing ini bisa membantu Anda berkendara dengan nyaman, dengan aman, dan tetap sehat di era new normal ini. Terima kasih banget nih buat narasumber kita, Mas Johannes Luki, manajer safety riding dari PT Astra Honda Motor, dan juga Yayasan Astra Honda Motor yang selalu konsisten hadir untuk menghadirkan berbagai macam program ya mengenai keselamatan berkendara di Indonesia nih. Mas Luki, jangan bosan-bosan ya Mas sama kita Mas. Semoga tetap sehat dan semangat terus di era new normal ini. Amin, ya. Kita juga terima kasih juga ya, maksudnya untuk supportnya terus, jadi kita bisa terus menularkan gitu ilmu keselamatan berkendara untuk seluruh masyarakat Indonesia, sehingga bisa terwujud nih budaya berkendara yang aman dan nyaman gitu ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Terima kasih ya semua buat yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih buat Anda yang sudah like di video ini, terima kasih yang sudah meninggal komentar di bawah, dan terima kasih buat Anda yang sudah membagikan teman-teman Anda video ini. Siapa tahu mereka juga membutuhkan informasi yang sama dengan Anda yang sudah Anda tonton di video ini. Jangan lupa main-main juga ke website kami www.autorider.com. Follow juga kami di sosial media kami, Instagram kami @autorider.com dan Facebook kami fanpage autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye. Terima kasih Mas Luki. Don't you know if I had my way and find something borrowed, something blue, something old, something